Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Kurniawan, Magister Pendidikan. Saya berasal dari instansi SMA Negeri 2 Penukal Utara, Kabupaten Kali, Provinsi Sumatera Selatan. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan untuk program studi Pendidikan Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Sriwijaya tahun 2020. Materi pembelajaran pada siklus kedua mengenai mengembangkan kerangka dan menyunting teks editorial. Pembelajaran mempergunakan pendekatan jenis genre, model inquiry, dan metode small group. Jenis pembelajaran mempergunakan tipe pembelajaran jarak jauh yang mempergunakan aplikasi sebagai berikut: Google Meet, grup Messenger Facebook, WhatsApp Group, Blogger, dan Google Form. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Bagus sekali, tetap semangat ya meskipun kita dalam kondisi pandemi. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah bersama-sama kita akan berdoa. Untuk itu, Apri silakan pimpin doa. Ada baiknya kita membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa yang tidak hadir pada kegiatan hari ini? Pertemuan sebelumnya kita membahas apa, Nak? Teks editorial, Pak. Masih ingatkah kalian apa sajakah langkah-langkah dalam menulis teks editorial itu sendiri? Saya Pak. Silakan, Yoga, Apri Yoga. Langkah-langkah menulis teks editorial. 1. Memilih topik terkini dan terhangat yang menarik. Ya, jadi adapun kompetensi dasar kita adalah 3, yaitu merancang teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Adapun IPK-nya adalah menyusun kerangka editorial, kemudian mengembangkan kerangka editorial, dan kita tutup dengan menyunting teks editorial yang sudah utuh. Dan tujuan pembelajaran kali ini, kalian tuh dapat mengembangkan kerangka menjadi teks editorial, lalu dapat melakukan proses menyuntingnya di WA Group dan juga di grup di Facebook masing-masing ya. Dan di sana sudah ada kelompok bahasa dan kelompok sastra. Sudah masuk ke WA Group dan Facebook Group masing-masing. Sudah, Pak. Teks akses terlebih dahulu itu melalui http ya azizfian.blogspot.com. Dan setelah kalian mengamati, jangan lupa untuk berdiskusi, tanya jawab. Selamat untuk membaca. Sudah membaca teks yang ada di blog Bapak tadi? Sudah, Pak. Adakah pertanyaan yang bisa kalian diskusikan dalam kelompok kalian? Silakan. Saya, Pak. Silakan, Fitri. Bagaimana langkah-langkah dalam mengembangkan kerangka dan menyunting teks editorial? Siapa yang bisa menjawabnya? Saya, Pak. Silakan, Winsi. Cara mengembangkan kerangka pertama dibaca, kemudian dipahami, lalu dirangkai. Pertanyaan yang kedua, kira-kira bagaimanakah langkah kita menyunting sebuah teks editorial? Siapa yang bisa? Silakan, Ratu. Yang pertama kita membaca secara ulang. Yang kedua, tandai tulisan yang salah. Dan yang ketiga, memulai perbaikan, Pak. Kira-kira apakah ada pertanyaan lain? Saya Pak. Ya, silakan Apri Yoga. Kan kemarin kita sudah membahas tentang fakta dan opini kan Pak. Dari contoh yang sudah dijelaskan bahwa tadi, ada nggak fakta dan Ada yang bisa menjawabnya? opininya? Saya, Pak, Silakan, Ratu. fakta dari teks tersebut. Dampak keringan dari rokok ini adalah menimbulkan gejala batuk. Opininya, Pak, kita jangan salah kaprah menyampaikan orang di setara kita lebih berprecision. Seperti pemikiran kalian atau kalian punya jawaban lain? Boleh buka pelajari dari handout, bisa juga buka dari buku yang ada di tempat kalian masing-masing, dan juga silakan cari di internet. Paham untuk kegiatan kali ini? Paham, Pak? Sudah dibaca tadi dari berbagai macam sumber? Sudah. Yang dimaksud dengan parafrase. Saya, Pak. Silakan, Setriana. Jenis kegiatan mengubah kata-kata tetapi maknanya itu tidak berubah, Pak. Paham semuanya?
Siap, paham, Pak. Aspek apa sajakah yang perlu kita sunting pada saat kita melakukan penyuntingan teks? Saya Pak, Oh ya, silakan Api Yoga. pertama itu ejaan Pak, yang kedua tanda baca, yang Kira-kira siapa lagi yang bisa menjawab ya untuk aspek ketiga yang perlu disunting? Saya Pak. Ya, silakan Minsi. Pola kali Baiklah anak-anak, setelah kalian mengeksplorasi materi, tugas kalian sekarang adalah masuk ke form dan kalian harus mengerjakan soal yang ada di Google Form sebanyak 10 pertanyaan pilihan ganda di sana. Semuanya pertanyaannya berhubungan dengan pemahaman kalian masing-masing. Untuk itu, kalian bisa masuk ke link yang telah dibagikan di sana dan selamat untuk mengerjakan evaluasi proses. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, kita yang kedua, di sana kalian diminta untuk membuat sebuah kerangka teks editorial dengan tema wisata. Ya, kerjakan, diskusikan bersama-sama di sana. Ada pertanyaan sampai di sini? Siap, tidak, Pak. Bagaimana anak-anak sudah berdiskusi di grup Messenger? Sudah. Baiklah, siapakah yang bisa mempresentasikan? Kira-kira bagaimanakah kerangka yang kalian kembangkan dari tema pariwisata? Saya, Pak. Topiknya rendahnya pengunjung Candi Bumi Ayu. Untuk tesis, gagasan utama mengenal Candi Bumi Ayu. Gagasan penjelas, 1. Bumi Ayu selalu sepi. 2. Masih banyak yang belum tahu candi ini. Argumentasi, gagasan utama Candi Bumi Ayu masih banyak diisolasikan. Gagasan penjelas, Berdiskusi lagi, susunlah sebuah teks editorial berdasarkan kerangka yang telah kalian buat bersama kelompok kalian. Paham untuk perintah kegiatan ketiga pada LKPD? Bagaimana anak-anak? Apakah pengen tahu? Coba presentasikan hasil pengembangan dari kelompok kalian. Saya Pak, Silakan Ratu. judul Candi Bumi Ayu wisata yang ada di Pali. Candi Bumi Ayu adalah destinasi wisata yang ada di Kabupaten Gunung Agung, Sumatera Utara. Candi ini terbilang masih sepi karena faktor sebelum banyak yang mengetahui keindahannya. Kemungkinan candi ini akan lebih ramai. Oleh karena itulah, diperlukan untuk para pemuda di Kabupaten Pali harus tahu cerita dari Candi Bumi Ayu. Dalam hal ini, masyarakat perlu diikut serta dalam usaha mempromosikan Candi Bumi Ayu agar dikenal banyak orang dan banyak pengunjungnya. Dan yang terakhir, kemudian perlu adanya sosialisasi agar Candi Bumi Ayu semakin dikenal banyak orang, agar lebih banyak pengunjung datangnya. Tugas kalian adalah lakukan penyuntingan teks tersebut secara bersama-sama. Siap semuanya? Ya Pak. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai menyunting? Sekarang untuk mengukur kemampuan kalian ya dalam melatih keterampilan menyusun teks editorial, Bapak sudah menyediakan ada Google Form untuk melakukan evaluasi akhir. Tugas kalian, silakan kalian lakukan evaluasi akhir ya. Ada pertanyaan di sini? Ada. Sebelum pertemuan berakhir, mungkin di sini siapakah yang dapat menyimpulkan hasil dari pembelajaran hari ini? Saya Pak. Silakan Winsi. Hasil dari kita dapat menyunting perkembangan teks editorial tadi supaya lebih benar dan tidak ada salah ejaan. Mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam proses pembelajaran kali ini, kalian silakan masuk ke Google Form. Di Google Form sana sudah ada 5 buah pertanyaan ya untuk bahan evaluasi kita melakukan pembelajaran selanjutnya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai mengisi refleksi? Sudah Pak. Sudah selesai. Untuk pertemuan selanjutnya, itu silakan kalian baca materi teks editorial dari pembelajaran 1 Sabtu yang lalu dan juga pembelajaran 2. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, Bapak mengingatkan kembali untuk selalu disiplin dengan protokol kesehatan. Dan selalu pertemuan kali ini, marilah kita berdoa. Silakan Ratu pimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk anak-anak sekalian. Jangan lupa anak-anak, di dalam kehidupan kita selalu harus berusaha agar cita-cita kita dapat tercapai. Ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.